adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Terima Semoga kasih kita semua sehat selalu dan kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, anak-anak ibu sekalian, di sini sebelum ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, ada baiknya ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Esther Mariana Sikaban. Di sini ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mempersiapkan Alkitab, buku tulis, serta pulpen atau pensil. Nah, yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu bersyukur senantiasa. Nah, ibu mau nanya nih kepada anak-anak ibu, ada yang tahu nggak apa itu artinya bersyukur? Nah, bersyukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan, Dia yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, kita masuk ke materi kita ya anak-anak. Di dalam kita melihat di dalam kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 12. Di situ menggambarkan bangsa Israel bersyukur atas kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup mereka. Yang dimana pada saat itu bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun yang tidak berdaya. Kenapa bangsa Firaun mengejar bangsa Israel? Itu dikarenakan Firaun ingin membawa bangsa Israel menjadi budak mereka di tanah Mesir. Padahal Allah telah menyuruh Musa mengeluarkan umat Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang telah diberikan Allah kepada Abraham, yaitu apa? Ada yang tahu anak-anak ibu? Yaitu tanah Kanaan. Firaun tidak merelakan bangsa Israel pergi ke Mesir. Dia mengirimkan berbagai puluhan tentara berkuda. Akan tetapi kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa Firaun. Tentara Firaun tenggelam di laut terberau yang bersama kuda-kuda mereka. Akhirnya Musa dan bangsa Israel bisa luput dari kejaran Firaun karena memimpin ribuan orang berjalan di padang gurun menuju sebuah tempat. Tentu itu tidak mudah kan? Dan pastinya ada banyak masalah yang harus dihadapi. Memimpin puluhan orang saja sulit karena banyaknya maunya, apalagi ribuan orang. Kesulitan yang dihadapi Musa memuncak ketika dia bersama dengan umat Israel berusaha lari dari kejaran pasukan Mesir. Mereka terpaksa berhenti di tepi laut terberau. Mereka tidak dapat menyeberangi laut itu begitu saja tanpa bantuan berupa kapal besar yang dapat menyeberangi mereka. Akan tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah hadir dan menolong mereka dengan membelah laut itu. Allah mendatangkan angin kencang yang membuat laut itu terbelah hingga ke dasarnya, sehingga bangsa Israel dapat melewati dan menuju ke seberang. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika Allah mengkehendakinya. Umat Israel berhasil tiba dengan selamat di seberang, tetapi bahaya belum berakhir. Pasukan Firaun dari Mesir masih terus mengejar mereka. Jika mereka berhasil menangkap bangsa Israel, tentu perjalanan mereka akan sia-sia. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pun menjawab doa Musa. Tuhan menenggelamkan pasukan Mesir.
sehingga pasukan Mesir itu tenggelam bersama dengan kereta dan kuda yang mereka pakai. Dan kali ini umat Israel benar-benar selamat. Lalu apa Musa dan bangsa Israel lakukan? Ya, mereka tentunya mengucap syukur kepada Allah, sebab Allah telah menolong mereka. Mereka sadar bahwa tanpa penyertaan dan pertolongan Allah, mustahil mereka dapat melewati berbagai rintangan atau hambatan. Semua bisa terjadi karena Allah yang membuatnya dapat berlangsung dengan baik. Musa mengajak orang Israel untuk tidak lupa mengucap syukur atas pertolongan yang mereka terima dari Tuhan. Bersyukur seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Musa ketika mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan anak-anak ibu sekalian, kita juga harus senantiasa mengucap syukur ya atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini pasti anak-anak ibu, anak-anak Tuhan ya kan. Kalau anak-anak Tuhan harusnya selalu belajar mengucap terima kasih kepada siapapun yang telah memberikan kita sesuatu kepada kita, baik itu berupa barang ataupun bantuan. Nah, bersyukur berarti juga kita menyatakan rasa terima kasih kita kepada orang lain melalui perkataan kita ataupun perbuatan kita. Kita pun harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal dan segala waktu maupun situasi, baik ataupun tidak baik keadaan kita. Bersyukur bukanlah hal yang mudah dilakukan. Bersyukur ketika kita sedang berada di dalam keadaan senang ataupun sedih, kita harus selalu mengucap syukur. Nah, seperti inilah kalian udah kelas 6, pastinya sebentar lagi mau tamat. Kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita masih dapat lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, dan kita pastinya bersyukur untuk hal itu. Nah, anak-anak ibu, yang dapat ibu simpulkan dari materi kita pada hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan adalah wujud rasa terima kasih kita atas nikmat penyertaan dan berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, mulai dari hal kecil hingga hal-hal besar, dan mulai dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal yang luar biasa. Tuhan selalu baik kepada kita dalam segala keadaan yang kita alami. Karena itulah kita pantas dan layak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ini pesan ibu untuk ibu, kita harus selalu mengucap syukur ya anak-anak ibu. Apapun keadaan kita saat ini ataupun ke depannya, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, hanya ini yang bisa ibu sampaikan dari materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk anak-anak ibu. Sekian